Saya bukan kayak yang lain yang selalu menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentuhankan manusia, ya. Karena kita hanya manusia biasa, punya keterbatasan. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Nama saya Angga Praja Buana, lahir dan besar di Situbondo. Almarhum Bapak Yon ini tidak mengamanahkan untuk meninggalkan Kenditnya, mungkin saya nggak akan ada di sini mungkin sudah ya, karena kemana ini udah janji saya juga untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Angga mau memberitahukan penyakit apa saja yang tidak bisa saya tangani. Karena begitu banyaknya pertanyaan, Mas, apa saja sih yang tidak bisa ditangani? Mas Angga jawab di video ini. Nomor 1, stroke parah yang sudah pasang kateter atau NGT di hidung. Stroke parah yang sudah dalam kondisinya lemah. Stroke parah yang dia dalam kondisi pasiennya udah koma. Separuh koma pun atau kesadarannya semakin menurun juga tidak bisa Mas Angga tangani. Dengan kondisi seperti itu butuh penanganan medis ya. Stroke yang terjadi atrofi juga itu juga udah susah. Yang sudah pengerasan otot, apalagi yang sudah dalam jangka waktu yang sangat lama, itu butuh fisioterapi dan penanganan medis juga. Itu untuk stroke. Kalau stroke itu yang penting kondisinya bagus, makan dan minum bagus, komunikasi bagus, dan tingkat kesadarannya bagus, itu masih bisa tertangani meskipun dia udah lama proses menderita penyakit stroke-nya itu untuk stroke. Yang kedua, saraf kejepit. Saraf kejepit yang penting ini, dia pipis BAB-nya kerasa, itu masih bisa Mas Angga tangani. Kalau pipis BAB tidak terasa, apalagi organ sudah mengecil, itu cenderung susah dan kebanyakan udah permanen kalau sudah pipis BAB nggak kerasa. Yang kedua, saraf kejepit itu yang penting belum operasi pemasangan pen, jadi akan cenderung lebih enak untuk penanganannya daripada yang sudah operasi proses pemasangan pen. Karena ada alat di situ pun tidak bisa saya totok karena resikonya terlalu tinggi. Itu untuk saraf kejepit. 3, kalau yang menderita kanker apapun, yang penting kondisinya bagus. Makan dan minum oke, komunikasi juga oke. Tapi kalau udah kanker dalam stadium yang udah parah, stadium 4, terus kondisinya juga tidak baik, saran Mas Angga itu butuh penanganan medis. Oke. Yang keempat, banyak yang tanya tentang anak-anak kecil, cerebral palsy, ya. Yang penting dia masih grade-nya di bawah 4. Biasanya Mas Angga stadiumkan sampai 4. Kalau 4 ini udah susah. 4 biasanya itu sudah atrofinya luar biasa, ototnya yang keras, badannya udah kaku sekali seperti kayu, ya. Apalagi ada mikrosepalus di situ, kepala yang cenderung tidak berkembang, lingkar kepalanya sangat kecil, ya. Tingkat kesadaran juga sudah tidak ada, tidak komunikatif, ya. Tidak ada respon, itu susah. Biasanya rusuknya juga udah keluar, kakinya susah ditekuk, kaku seperti kayu, ya. Itu susah untuk anak-anak cerebral palsy. Tapi kalau dia masih komunikatif, terus atrofinya juga tidak ada, artinya masih lentur otot-ototnya, itu masih bisa Mas Angga tangani. Dan yang penting untuk anak-anak cerebral palsy di bawah 6 tahun. Rata-rata kalau di atas 6 tahun itu udah susah dan permanen biasanya. Tapi namanya kita berusaha, penentunya tetap Allah. Ini Mas Angga beritahukan aja, jadi biar kalian tidak kecewa setelah sampai ke tempat saya. Yang kelima, gangguan pendengaran berat. Jadi kalau gangguan pendengaran ini udah di atas 80 desibel, itu rata-rata permanen. Solusinya apa Mas Angga? Solusinya hanya pemasangan implan saja, tidak ada solusi lain. Nomor 6, ini untuk kasus program hamil, ya, yang tidak bisa Mas Angga tangani, yaitu azoosperma murni.
azoosperma yang bawaan, artinya ketika diambil tindakan pengambilan sampel di dalam testis itu tidak ada sperma. Kalau tidak ada sperma gimana mau hamil? Tidak bisa, karena kehamilan bertemunya sel sperma dengan sel telur. Tidak ada sperma, apa yang akan membuahi sel telur di sini? Otomatis tidak akan terjadi kehamilan. Kalau azoosperma gara-gara penyumbatan itu masih bisa yang disebabkan oleh varicocele. Tapi kalau udah murni sel sperma kosong, memang tidak ada sampel sperma di situ, itu tidak bisa ditangani karena nggak ada sperma. Gimana sel telur mau dibuahi? Oke, itu aja beberapa yang tidak bisa Mas Angga tangani tentang penyakit. Mudah-mudahan jadi edukasi buat kalian semuanya. Tetap semangat, peluang selalu ada ketika manusia itu mau berusaha, dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika Allah berkehendak. Kenapa Mas Angga beritahukan ini semua? Biar kalian tidak kecewa. Saya bukan kayak yang lain yang selalu menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentuhankan manusia ya. Karena kita hanya manusia biasa, punya keterbatasan. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Mas Angga pamit. Salam sehat dari Angga Brajabuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.